Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rasmukorobin dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail, cermin ketaatan seorang anak. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak kecil Raja Mesir yang diberikan kepada Siti Sarah. Setelah besar lalu dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ibrahim membawa pindah istrinya Siti Hajar dan bayinya Ismail pergi ke sebuah ladang tandus yang bernama Mekah. Seperti terjemahan dalam Al-Quran, Quran Surah Ibrahim ayat 37 yang berbunyi, "Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan anak keturunan kami di lembah suci Mekah dan pada tempat rumahmu yang terhormat. Hai Tuhan kami, semoga mereka tetap mendirikan sholat dan jadikanlah hati manusia rindu kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan." Lalu Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan anak dan istrinya tersebut. Siti Hajar pun sangat-sangat kehausan. Lalu Siti Hajar pun berlari mondar-mandir antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu beliau mendengar suara malaikat Jibril ke tempat yang tak berpenghuni. Lalu beliau menghentakkan kakinya dan terpancurlah air yang sangat jernih dan deras. Lalu air tersebut pun meluap kemana-mana dan Siti Hajar pun berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah. Maka air itu pun berkumpul sampai menjadi sebuah telaga yang sangat besar. Atas karunia Allah, telaga tersebut tidak habis sampai sekarang. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim sangat rindu kepada istrinya dan anaknya Nabi Ismail. Lalu ia berniat ingin memulai perjalanan dari kota Syam ke kota Mekah. Pada saat sampai Nabi Ibrahim di kota Mekah, beliau sangat-sangat terkejut karena melihat kota Mekah yang sudah menjadi desa yang sangat makmur dan sejahtera. Lalu beliau menjumpai istrinya Siti Hajar dan Siti Hajar pun bercerita apa yang ia alami semasa dia tinggal di Mekah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menjalankan tugas, yaitu membangun Ka'bah, rumah Allah yang menjadi kiblat umat Islam saat ini. Lalu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun mengerjakan perintah tersebut. Setelah selesai membangun rumah Ka'bah tersebut, beliau ingin menaruh batu hitam yang bernama batu Hajar Aswad. Sebelum beliau menaruh di sisi Ka'bah, beliau menciumi batu itu sambil mengelilingi Ka'bah dan menaruh di sisi Ka'bah. Lalu beliau pun berdoa, "Hai Tuhan kami, terimalah kerja kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih." Lalu Nabi Ibrahim pun diajarkan oleh Allah cara beribadah kepada Allah. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim pun bermimpi bahwa harus menyembelih anaknya Nabi Ismail. Pada pagi harinya, beliau bermusyawarah kepada istri dan anaknya Nabi Ismail. Istrinya pun menjawab, "Wahai suamiku, kalau benar itu adalah wahyu dari Allah, maka laksanakanlah." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kalau benar ini adalah perintah dari Allah, maka saya berserah diri." Lalu Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail dalam keadaan menelungkup dan Nabi Ibrahim dalam keadaan mata tertutup, dan menyembelih Nabi Ismail seraya mengacungkan pedang dan mengucapkan nama Allah. Lalu Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh karena anak yang ia dambakan selama ini harus dipotong dan disembelih.
Lalu ketika ia membuka matanya, beliau sangat-sangat terkejut karena beliau melihat bahwa yang ia sembelih adalah domba kecil. Nah, teman-teman, dari kisah di atas tersebutlah hari raya kurban berasal, yaitu menyembelih hewan kurban pada waktu tertentu. Nah, teman-teman, pesan moral dari kisah Nabi Ismail ini adalah kita harus tetap patuh kepada orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.